Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mudah-mudahan kita masih selalu yakin, selalu ingat bahwa dasar iman kita bahkan menjadi lambang, simbol iman kita sebagai orang Katolik adalah salib. Bukan gambar hati ya. Selalu salib. Simbol Kristiani itu salib. Meskipun namanya cinta kasih. Dan semua kita tahu, kita mengerti bahwa salib itu derita. Bahkan menjadi sebuah kemalangan. Menjadi sebuah olok-olokan. Karena salib itu membawa kematian. Dan Yesus menyatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hari ini Yesus mengingatkan kita mengenai simbol itu. Kamu akan menangis, meratap, dan berduka cita. Tetapi dunia akan bergembira dan tertawa. Namun duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kalau kita selalu menyadari dan mengingat seluruh perjuangan kita sebagai orang Kristiani, benar bahwa kita selalu bertentangan dengan dunia. Injil Yohanes menyebut dunia itu sebagai hal-hal yang jahat, hal-hal yang gelap. Maka kalau disebut dunia berarti sesuatu yang jahat, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak baik. Maka kalau kita bertentangan dengan dunia, ditertawakan oleh dunia, dilawan oleh dunia, berarti kita memang berhadapan dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang gelap. Dan di sanalah kita harus berjuang, harus melawan itu yang kadang-kadang memang membawa duka, membawa tangis, membawa ratap, membawa pengorbanan, membawa penderitaan. Kalau kita ingin berdamai dengan orang lain, kita perlu rela berkorban. Kalau kita ingin mengalami relasi yang benar dengan orang lain, kita harus membiarkan diri berkorban. Kalau kita tidak berkorban, rasa damai itu tidak terjadi. Tetapi ketika kita ingin melawan dunia, melawan kejahatan, melawan dunia gelap, kita perlu berkorban. Dan di sanalah Yesus mengingatkan, dari situlah sukacitamu akan menjadi sempurna. Dan sukacitamu itu tidak akan ada lagi orang yang mengambilnya. Kita boleh bertanya apa yang membuat orang Katolik, apa yang membuat kita sekalian bertahan berhadapan dengan dunia? Satu-satunya jawabannya adalah karunia Roh Kudus. Kita menerima karunia Roh Kudus ketika kita dibaptis, dan dalam rangka menyongsong Pentakosta kita ingin supaya Roh Kudus itu berkobar lagi di dalam diri kita. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan, ia tetap bersukacita mewartakan kabar gembira. Maka pertanyaannya, apakah Anda berani dan tetap bersukacita membawa warta gembira meskipun banyak orang yang melawan? Meskipun Anda harus berkorban, meskipun Anda harus barangkali diejek, ditertawai, tetapi apakah Anda tetap berani membawa berita gembira, membawa kabar yang benar, bukan membawa kabar yang tidak benar?
Mari kita mohon selama novena kita ini, semoga Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita supaya semakin banyak orang mengalami keselamatan dalam hidupnya.